Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nur Hidayah dengan NPM 10020219026. Di sini, saya dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Dakwah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah dalam meningkatkan pemahaman akidah Islam di Kelurahan Sukanampa, Kota Cimahi. Latar belakang, Kelurahan Sukanampa merupakan salah satu komunitas masyarakat menengah di Kota Cimahi. Tidak semua penduduk di Kelurahan Sukanampa menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Masih terdapat warga yang terikat dengan pengaruh adat istiadat lokal yang dipercaya sebagai ajaran nenek moyang mereka, seperti syirik, mitos, tahayul, dan khurafat. Namun, setelah hadirnya Majelis Taklim Mar'atus Sholihah yang diperkasai oleh Ustazah Siti Marfuah, lambat laun kegiatan yang tanpa mereka sadari dapat merusak akidah bagi seseorang yang meyakininya, kini sudah mulai teralihkan dengan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti apa saja strategi dakwah yang dilakukan oleh dai dalam meningkatkan pemahaman akidah Islam di Kelurahan Sukanampa. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pemahaman akidah Islam pada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi pemahaman akidah Islam pada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi dakwah yang dilakukan oleh dai kepada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Yang keempat, untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Majelis Taklim Mar'atus Sholihah dalam meningkatkan pemahaman akidah Islam kepada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Untuk langkah-langkah penelitian, jenis penelitian yaitu studi kasus lapangan dan teori yang digunakan adalah manajemen dakwah. Metode penelitian menggunakan metode deskripsi analitis, teknik pengolahan data dengan mereduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Teknik analisis data bersifat analisis deduktif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemahaman akidah Islam pada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Sebelum adanya majelis taklim di daerah tersebut, masih banyak terdapat masyarakat yang mempercayai hal-hal syirik seperti mitos, tahayul, dan khurafat yang dapat merusak akidah seseorang. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat tetap mempercayai hal-hal yang merusak akidah adalah karena kepercayaan yang diyakini sudah ada sejak dulu. Hingga saat ini, kepercayaan tersebut masih mereka anut dan praktikkan. Mereka mengungkapkan bahwa jika mereka tidak melanjutkan praktik yang ada, mereka akan dianggap aneh oleh orang lain yang berkeyakinan sebaliknya. Hal tersebut belum tentu ada syariatnya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini, mereka melibatkan akal mereka sendiri dalam melakukannya. Yang kedua, yaitu implementasi pemahaman akidah Islam pada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Adanya pembekalan pemahaman akidah Islam kepada masyarakat Kelurahan Sukanampa melalui kegiatan pengajian Majelis Taklim Mar'atus Sholihah memiliki hasil dari ketercapaian ilmu para jamaah yang mengikutinya. Dari data yang pernah diperoleh dapat dianalisis bahwa implementasi pemahaman akidah pada jamaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah meliputi nilai-nilai yang terdapat dalam rukun iman. Jamaah sudah lebih mengenal tentang kenabian, meyakini adanya makhluk gaib, dan mengenal adanya hari akhir. Kesadaran mengenai pentingnya menuntut ilmu juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan agama. Yang ketiga, yaitu strategi dakwah yang dilakukan oleh dai kepada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Yang pertama, melalui strategi dakwah fardiyah dengan mengadakan kunjungan atau silaturahmi dan mengirim pesan dakwah melalui platform digital. Yang kedua, melalui strategi dakwah keluarga dengan menunjukkan keteladanan dalam praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. Yang ketiga, melalui strategi dakwah taman pendidikan Al-Quran. Adapun strategi yang digunakan melalui TPA yaitu merancang program pembelajaran yang komprehensif yang mencakup pembelajaran mengenai Al-Quran, tafsir, hadis, akhlak, dan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman santri, supaya mereka mudah memahami dan mengimplementasikan ilmunya dengan baik. Yang keempat, yaitu peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Majelis Taklim Mar'atus Sholihah dalam meningkatkan pemahaman akidah Islam kepada masyarakat di Kelurahan Sukanampa. Yang pertama, peluang, yaitu masyarakat yang terbuka akan hal baru, masyarakat mendapatkan pembinaan akhlak. Yang ketiga, jemaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah mendapatkan pengembangan keterampilan tertentu yang berkaitan dengan agama. Tantangan yang pertama, yaitu jemaah Majelis Taklim memiliki tingkat pemahaman dan cara pandang yang berbeda-beda mengenai suatu perkara permasalahan. Maka tantangannya adalah menyampaikan pesan dakwah secara jelas, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung atau memicu konflik bagi jamaah. Yang kedua, pengaruh budaya atau lingkungan sekitar bisa mempengaruhi penerimaan jamaah terhadap pesan. Untuk kesimpulan, pemahaman akidah Islam pada masyarakat sebelum adanya Majelis Taklim atau Sholihah masih banyak yang mempercayai amalan-amalan yang dapat merusak akidah. Implementasi pemahaman akidah Islam pada masyarakat terlihat setelah adanya pembekalan pemahaman mengenai akidah Islam yang meliputi nilai-nilai yang terdapat dalam rukun iman. Strategi dakwah yang dilakukan oleh dai kepada masyarakat melalui 3 cara, yaitu melalui strategi dakwah fardiyah, keluarga, dan juga taman pendidikan Al-Quran. Yang keempat, peluang yang dihadapi oleh Majelis Taklim, kondisi masyarakat yang terbuka akan hal baru, sedangkan tantangannya adalah adanya pemahaman dan cara pandang masyarakat yang beragam dalam menerima pesan dakwah. Saran untuk
Pengurus Majelis Taklim ke depannya terus meningkatkan kinerjanya dalam mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu membentengi masyarakat dari pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat melengkapi dan menjadi salah satu pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, walaupun penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya lebih kreatif dan kritis dalam memahami strategi dakwah, baik dari segi individu maupun lembaga. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.